Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Mei ya. Jadi sebelum libur ya, besok Kamis libur ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ya teman-teman. Jadi ini kemarin ada seorang teman yang ngechat saya gitu ya. Dia bilang, hahaha, lagi judi ya. Lalu saya jawab, ha, siapa? Saya bilang. Lalu dia balas lagi, saya sih udah tobat. Bisa rusak mata lama-lama ngelihat bit over dan DSI terus-terusan. Mending swing trade aja. Cari saham yang wonderful company. Oke, jadi nanti mungkin saya akan buat satu video khusus tentang judi judi dan trading ya gitu ya teman-teman. Karena dia mempermasalahkan di sini tradingnya ya, scalpingnya ya teman-teman. Oke, jadi ini saya jelasin langsung dengan live trade saya hari ini ya. Kalau saya pribadi sih saya tidak merasa sedang berjudi ya teman-teman, karena saya tahu apa yang akan saya beli dan dengan cara apa saya akan belinya ya teman-teman. Jadi itulah dasar saya melakukan trading atau scalping ya. Contoh hari ini tadi muncul jam 8.59 HAJJ, ICBP, Wika, Pras, GGRM, MKS ya. Nah, ini muncul 6 saham ya berarti ya teman-teman. 6 saham seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang di Ask Me Anything. Itu misal dari 6 saham yang muncul paling salah 2 benar 4. Dari 10 saham salah 3 benar 7 misalnya. Kita lihat ya apakah terbukti ya teman-teman. Misalnya Pras nih ya. Pras tadi di harga 190 dan dia tertinggi hari ini 202 ya. Jadi bisa cuan ya teman-teman. Itu teman-teman bisa cuan sekitar 3%-an lah. Kalau mau amannya 3%-nya ya teman-teman, sebelum akhirnya dia rontok sampai ARB ya. Ya memang ini strategi scalping ya, open sama dengan low. Wika tadi dia muncul di DSI 398 dan dia tertinggi di 404. Jadi kalau teman-teman masuk di harga 398 atau 400 saja bisa cuan 1 tik atau 2 tik ya. Jadi lumayan. Jadi tetap masih bisa cuan. Nah, habis itu GGRM ya. GGRM dia tadi tertinggi di berapa tadi GGRM ya? GGRM itu tertinggi di 27.900 ya. Jadi bisa cuan ya. Saya ngeliat grafik aja ini bisa cuan ya teman-teman. Bisa cuan 1% lebih ya ini. Sebelum akhirnya dia memang rontok lagi. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi apa yang muncul lagi HAJJ ya. HAJJ tadi langsung arah. Dan ini teman-teman saya lagi memperhatikan saham-sahamnya nih teman-teman. Jadi saya nggak akan beli yang di luar dari DSI kayak tadi Empow, Jemas ya. Match, Open Low, Empow nih. Nah, HAJJ dia arah langsung arah tadi saya nggak, jadi udah nggak ngeliat karena dia memang langsung arah tadi sebelum akhirnya dia ARB ya. Dia Open Low tapi ini saya nggak masuk. Seperti dilihat ya, Empow, Jemas itu Open Low udah naik tinggi dan saya nggak masuk teman-teman karena walaupun dia Open Low tapi di DSI belum masuk, itu aturan saya dan itulah dasar saya untuk melakukan jual beli ya. Temas juga sama dia, open sama dengan low tapi dia nggak muncul di DSI. Lalu MCAS ya nggak gerak ya, jadi ini gagal ya teman-teman ya. Jadi ini gagal kalau teman-teman masuk sini. Cuman tadi bisa cuan di GGRM, Pras, Wika, terus apalagi tadi ya yang muncul ya. Nah ini Wika ya, Wika dia tertinggi di 404. Di ICBP ya, ICBP juga bisa cuan, dia tertinggi di 11.650. Jadi bisa cuan ya, bisa cuan lumayan ya di blue chip kayak gini. Nah tapi di sini saya belum ngambil posisi karena memang saya tadi telat ya, karena DSI-nya error, saya nggak ngikutin dari awal, jadi saya ingin yang benar-benar fresh. Nah dari perhatian saya ini, saya penasaran sama 3 saham sebenarnya. Pertama INDX, yang kedua di sini tadi Nelly ya. Nelly tadi saya lihat-lihat Nelly sama Blue ya. Sama Blue. Sama Blue. Nah, kalau INDX saya lihat previous high-nya tinggi nih dan dia belum masuk DSI jadi saya enggak. Nah, kalau Blue dia udah memenuhi kriteria DSI, bid lebih besar dari offer, cuman value-nya masih kecil ya. Dan Nelly juga sama, value-nya masih 82 juta ya. Dan Nelly tadi dia akhirnya tertinggi di 388 ya kalau nggak salah. Nelly tertinggi di 402 ya, jadi bisa cuan ya. Dan dia masuk DSI baru di sekitar jam 10-an deh kalau nggak salah. Nah oke ya, ini saya cepetin lagi karena saya masih mencari saham-saham yang
yang akan menurut saya itu bagus ya. Pilihan saya tadi 3 ya, Nelly, INDX, sama Blue. Kenapa INDX? Kalau INDX saya pesimis lah, karena dia previous high-nya masih tinggi ya. Jadi dia harus ke 190 dulu baru dia breaknya ya, break high-nya ya, dan dia memang tertinggi di 186 INDX ini. Tapi secara dari bid offernya lumayan bagus, dan dia sebenarnya udah hampir jenuh juga ya, itu udah value-nya udah 900 juta berarti ya, 900 juta ya. Nah, tinggal Nelly sama Blue ya yang saya pegang ya. Saya nunggu sampai dia itu confirm value-nya 100 juta. Nah, inilah dasar. Jadi saya trading itu nggak asal-asalan ya, teman-teman. Kalau tadi dia bilang DSI baca bid offer ya, saya sih bisa menyimpulkan kalau mungkin dia itu baru praktek sekali 2 kali ya, teman-teman. Ini aja saya dari DSI aja yang muncul 6 tadi, ICBP, GGRM, Wika, Pras, terus HAJJ, MCAS. Yang gagal cuma 2, MCAS sama HAJJ tadi ya. HAJJ nggak bisa masuk tadi. Lainnya cuan ya, teman-teman. Dan saya ngomong bukan teori dan berhayal ya. Saya memang sudah melakukan ini berkali-kali dan insya Allah saya tahu win rate-nya gitu. Nah, Nzia juga bidnya bagus, tapi saya nggak mau masuk kan. Nah, ini Nelly udah 91 juta ya. Tapi saya di sini nggak mau masuk dulu, teman-teman. Nggak mau masuk dulu. Karena tadi ya kriteria saya ya. Temas juga open low. Tapi dia nggak masuk DSI. Nah, Blue juga udah 65 juta. Bid offernya juga hampir seimbang ini. Tapi lebih besar bid ya. Nah, ini pilihan saham saya sekarang nih. Tinggal saya nunggu dia value-nya 100 juta. Bisa dilihat di pojok di sebelah kiri ya, itu ya, di open, high, low, value, frekuensi gitu. Nah, di sini saya lihat nih. Blue ya. Udah 80 juta, sebentar lagi 20 juta lagi. Mungkin akan ada yang bilang settingan, itu bisa aja, coba aja masuk 20 juta bla 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 bla. Ya coba aja teman-teman. Ya itu kan teorinya seperti itu. Tapi teman-teman coba aja ya. Saya nggak suka berteori juga sih. Ya teman-teman coba aja sendiri. Kalau nggak percaya ya sama saya, ya kalau perlu jangan percaya sama saya, coba buktikan sendiri ya teman-teman. Nah, ini saya masih mantau keduanya nih, Blue sama Nelly. Kalau INDX seperti yang saya bilang high-nya masih jauh, jadi susah untuk ngejar kesananya mungkin. Itu 190 tuh udah di 15% ya, ngeri ya. Kalau Blue ini masih di 3,97, masih oke lah. Masih oke ya. Dan bid offernya mulai lebih banyak bid ya. Bidnya 2.700 dan tadi offernya 1.700 ya. 1.800 nih. Nah, ini udah masuk menit 14 dan di sini saya masih belum memutuskan untuk nge-buy ya. Jadi saya nggak mau berspekulasi juga ya teman-teman. Kalau yang tadi dia bilang kan spekulasi segala macam judi gitu ya. Menurut saya tidak melakukan penjudian. Saya ada dasar untuk saya membeli dan saya tahu apa yang akan saya beli hari ini ya teman-teman. Jadi bukan dasar asal-asal ilmu cacip-cup, tapi memang berdasarkan analisis ya. Tapi cuman metode saya memang analisisnya dari bid dan offer dan open sama dengan low aja teman-teman. Nah, ini udah masuk menit 15. Di sini saya cepetin aja ya teman-teman. Di sini saya cepetin ke menit 15. Nelly udah 95 juta. Nah, saya masih lihat ICBP ini belum terbang ya. Dia tertinggi di 11.650. Jadi habis ini dia terbang ya. Bid offernya juga bagus tuh, bidnya 20.000, offernya 15.000. Ini kan berarti kan sebenarnya supply and demand ya, teman-teman. Jadi kalau semakin tinggi demand, ya harga naik, semakin besar offer ya harga turun. Cuman memang banyak di setting ya, teman-teman lihat dulu sahamnya apa. Kan harus tahu apa yang dibeli. Saya sih ya tahu-tahu aja ya tipe-tipe yang di setting itu seperti apa. Kalau ICBP kan nggak mungkin di setting juga ya teman-teman. Siapa yang mau nyeting? Bisa sih di setting, tapi harus beneran sultan ya untuk
ngerakin harga saham-saham blue chip kayak gini ya. Nggak mungkin sembarangan gitu. Ini masih masuk menit 16. Di sini saya masih cari-cari nungguin Nelly. Nelly udah 96 juta ya itu value-nya ya. Dan dia tadi tertinggi di 404 ya. Jadi ya bisa cuan juga kan sebenarnya kan. Dan dia masuk DSI tadi di jam 10 ya. Kalau nggak salah di jam setengah 11 apa jam 10 saya lupa. Nanti saya tampilin ya di sini ya. Saya tampilin, dan blue juga udah 80 juta nih. Jadi mana yang masuk duluan aja yang akan saya beli ya teman-teman. Yang masuk duluan yang akan saya beli. Di sini udah menit 17, jadi saya nggak santai, nggak buru-buru, nggak gerasa gerusu, kecuali memang kalau kemarin HRTA ya dari awal udah bagus ya. Dari awal udah bagus. Nah ini di sini saya cepetin lagi nih karena lama ya. Ini udah masuk menit 19 dan akhirnya blue muncul ya teman-teman. Blue muncul di harga 318 ya. Dan tadi saya masuk di 320. Saya beli 100 lot tapi ternyata parsial ya teman-teman. Jadi saya cuma dapat setengahnya tuh 48 lot. Jadi kecil ya teman-teman, karena ini bitnya tipis-tipis ya. Jadi nggak mungkin saya masuk kayak kemarin tuh. Jadi disesuaikan juga sama lot-lotnya ya teman-teman. Nah itu harganya udah ke 324 nya ditebelin. Harapan saya bisa jual di 326 ya. Di 326. Nah itu ada 28 lot. 28 lot. Nah habis tuh ya. Nah di sini saya lihat kok 324 nya dicabut itu ya. Nah akhirnya tadi saya jual di 326. Nah ini baru dapat parsial ya, baru 9 lot yang laku, tinggal 39 lot lagi. Tapi saya withdraw dulu itu. Nah saya tungguin. Nah ini baru saya withdraw. Tadi saya nge-withdraw yang parsialnya ya teman-teman. Saya nge-withdraw kayak jangan sampai kayak kemarin. Nah 324 nya ditebelin lagi. Nah 326 nya itu habis ya ternyata ya teman-teman. 326 nya habis. Dan di situ saya udah tinggal 39 lot. Nah, udah cuan 2,5. Nah di situ saya jual di 328. Nah itu laku ya teman-teman. Udah laku. Jadi udah laku. Nah di sini saya cek sekali lagi, jangan sampai kayak kemarin ya, belajar dari pengalaman. Nah, akhirnya dia tertinggi di 332 ya, naik lagi ya tadi teman-teman blue tuh. Nah tuh udah 332 tuh tadi tuh. 330-nya habis tuh, dengan angka berapa banyak tuh. Ya jadi itu ya teman-teman. Jadi di sini saya sih merasa tidak berjudi ya. Yang pertama, kenapa saya tidak melakukan sebagai perjudian? Karena saya mempunyai dasar analisa yang punya saya pribadi yang saya lakukan setiap hari, dan itulah menjadi dasar saya untuk beli. Lalu saya punya teknik yang jelas, open sama dengan low, dan bid offer saya hanya masuk di bid yang lebih besar dari offer. Lalu saya udah tahu win rate dari DSI. Apa alat yang saya gunakan? Yaitu DSI untuk screeningnya. Dan saya udah tahu semua, insya Allah saya udah tahu win rate-nya berapa macam. Dan ya saya trading aja dengan berdasarkan itu semua. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri apa yang saya lakukan ya. Nanti saya akan buat satu video di lain waktu membahas tentang trading itu judi atau enggak ya teman-teman. Jadi itu aja, tadi jam 11.32 IHSG rontok jauh ya ke minus 0,74. Nggak tahu nanti sesi 2 diangkat lagi apa enggak ke 6.500 ya sekarang. Dengan turnovernya tadi sebelum tutup sesi 1 4,6 triliun. Apakah nanti pas tutup pasar bisa 5 triliun kayak biasa ya, jadi nggak ada yang tahu. Jadi itu aja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.